Isma. Waalaikumsalam, Bu Hartani. Apa kabarnya hari ini Bu Isma dan bagaimana perasaannya? Alhamdulillah kabar baik. Saya Bu Hartani perasaannya juga bahagia. Bu Hartani sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat dan bahagia juga Bu Isma. Oh ya, kemarin sepertinya Bu Isma ingin membicarakan tentang siswa Bu Isma yang kurang tertarik ketika pelajaran matematika. Nggih, benar sekali Bu Har. Gini, saya itu ingin mendapatkan solusi terkait siswa di kelas saya yang mayoritas kurang tertarik ketika mereka mengikuti pembelajaran matematika, Bu. Jadi, saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Hartani, bagaimana supaya siswa di kelas saya itu tertarik ketika mengikuti pembelajaran matematika, Bu Har. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Isma yang sudah mau berbagi. Jadi, kita fokus mencari solusi agar siswa di kelas Bu Isma itu tertarik dengan pelajaran matematika. Iya, betul Bu Har. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sudah Bu Hartani luangkan, Ge. Oke. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Kalau dari skala 1 sampai 10, itu kira-kira Bu Isma ada posisi mana untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Baik, Bu Har. Sepertinya kalau saya melihat kemampuan saya sampai sekarang ini, posisi saya itu ada di angka 6, Bu Hartani. Karena masih banyak sekali siswa di kelas saya itu yang seperti males-malesan atau ogah-ogahan untuk mendengar penjelasan saya ketika pembelajaran matematika berlangsung. Sampai-sampai nilai matematika siswa di kelas saya itu banyak yang tidak tuntas KKM, Bu. Oke, saya mengerti. Lalu, menurut Bu Isma sendiri, kira-kira kekuatan apa nih yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Iya, Bu Hartani. Jadi gini, saya ingin merubah mindset siswa saya itu kalau pelajaran matematika itu bukan pelajaran yang menakutkan, tapi sebaliknya justru pelajaran matematika itu adalah menyenangkan sehingga mereka akan senang dan tertarik untuk mengikuti pelajaran matematika. Sehingga nantinya mereka akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM. Dan mudah-mudahan saya bisa memperbaiki situasi ini sehingga siswa saya itu tertarik mengikuti pembelajaran matematika. Oh, baik. Adakah peluang atau kemungkinan lain yang Bu Isma lihat? Oke, Bu Har, sepertinya saya akan membuat kelas matematika yang ideal, yang menyenangkan untuk siswa saya, Bu. Baik, bagus sekali ide Bu Isma. Membuat kelas matematika yang ideal, yang menyenangkan untuk siswa. Lalu, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang akan muncul, Bu Isma? Baik, Bu Har. Kalau selama ini memang yang saya hadapi itu sebagian besar siswa masih kurang bersemangat, terutama ketika mereka mengikuti pembelajaran matematika. Kalau begitu, menurut Bu Isma, adakah solusi yang bisa diterapkan? Betul, Bu Har, ada. Di sini saya akan lebih banyak membuat media yang menyenangkan untuk siswa saya, Bu. Seperti misalnya media dengan menggunakan benda yang nyata atau konkret atau abstrak, kemudian melibatkan siswa secara langsung dalam mengerjakan soal. Kemudian saya juga akan menyelingi ice breaking ketika pembelajaran berlangsung, Bu Har, sehingga nanti harapannya siswa tidak tegang dan mengembalikan fokus mereka. Baik, itu suatu langkah yang positif. Nah, sekarang bagaimana Bu Isma merencanakan untuk tujuan ini? Seperti yang sudah saya gambarkan tadi,
saya harus menggunakan media yang nyata atau abstrak sehingga siswa lebih mudah untuk memahami. Selain itu, saya juga akan melibatkan siswa secara langsung dalam permainan yang berkaitan dengan materi pelajaran matematika dan kemudian juga akan sering-sering melakukan ice breaking Bu Hartani. Oke. Lalu, apakah ada prioritas tertentu dalam rencana Bu Isma ini? Kalau prioritas utama yaitu menggunakan media yang konkret Bu Har, Ya. kemudian melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran, dan setelah itu saya juga akan sering-sering melakukan ice breaking ketika proses pembelajaran sehingga siswa nanti akan lebih enjoy dalam mengikuti pembelajaran matematika. Iya, itu menurut saya itu langkah yang bagus Bu Isma. Nah, kira-kira kapan Bu Isma akan melaksanakan rencana tersebut? Kalau saya berharap itu secepatnya Bu Har. Saya akan memulainya insya Allah minggu depan ketika pelajaran matematika di kelas saya Bu. Nah, itu bagus sekali Bu Isma. Bagaimana Ibu mengukur akan keberhasilan rencana Bu Isma ini? Iya, kalau keberhasilan rencana ini yang saya ukur nanti adalah ketika siswa di kelas saya itu banyak yang tertarik ketika pembelajaran matematika. Dan akhirnya nilai mereka juga akan meningkat, minimal nilai-nilai dari anak didik saya itu, khususnya di kelas saya itu, bisa tuntas KKM untuk pelajaran matematika. Iya, hebat sekali Bu Isma. Namun, setiap rencana pasti ada tantangan. Nah, bagaimana ini Ibu berencana menghadapinya tantangan tersebut? Baik Bu Hartani, saya akan berpikir untuk alternatif solusi jika rencana awal ini tidak berjalan lancar. Di sini saya ada opsi kedua, yaitu saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan sesama rekan guru, Bapak Ibu guru, supaya anak di kelas saya itu nantinya tertarik ketika mereka mengikuti pembelajaran matematika. Nah, mungkin dari diskusi ini Bu Har, nanti diskusi saya dengan kepala sekolah maupun rekan guru itu saya akan mendapatkan solusi yang bisa saya terapkan di kelas khususnya ketika pembelajaran matematika berlangsung. Bagus sekali. Nah, lalu bagaimana komitmen Bu Isma untuk rencana ini? Baik Bu Hartani, saya di sini berkomitmen akan benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha lebih keras lagi supaya siswa di kelas saya itu lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran matematika dan akhirnya nanti nilai mereka itu meningkat. Syukur-syukur semuanya satu kelas itu bisa tuntas KKM Bu Har. Ya. Lalu menurut Bu Isma, kira-kira siapa nih yang akan membantu Bu Isma dalam menjalankan komitmen ini? Baik, saya yakin Bu Har, semua warga yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah maupun juga Bapak Ibu guru, pasti akan mendukung dari rencana saya agar siswa di kelas saya itu tertarik ketika pembelajaran matematika berlangsung. Kira-kira setelah sesi coaching ini selesai, bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Isma lakukan? Baik Ibu, karena saya sendiri yang bertanggung jawab akan rencana ini, maka saya akan terus memantau progres ketertarikan siswa, khususnya ketika pembelajaran matematika di kelas saya Bu Hartani. Apapun nanti hasilnya, saya akan tetap berkomunikasi dengan Bu Hartani. Kita berdiskusi lagi. Ini terima kasih sekali Bu Hartani yang sudah berdiskusi dengan saya. Sama-sama Bu Isma, saya yakin Bu Isma bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bu Isma butuh bantuan, jangan sungkan untuk berbicara, kita berdiskusi lagi ya Bu Isma.
Terima kasih Bu Hartani untuk dukungan, bantuannya, untuk support-nya ya, dan ini sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Matur nuwun sanget sudah mau untuk bertukar pikiran, mencari solusi dari masalah saya Bu Hartani. Tidak apa-apa Bu Isma, semoga rencana ini bisa terlaksana dan bisa memberikan dampak yang positif terhadap ketertarikan siswa di kelas Bu Isma ketika pembelajaran matematika. Amin. Terima kasih Bu Hartani untuk doanya. Semoga berhasil ya Bu untuk menjadikan siswa di kelas saya itu tertarik terhadap pembelajaran matematika. Baik Bu, tetap bersemangat ya dan terus berusaha ya Bu Isma. Siap Bu Hartani, pasti tetap semangat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Bu Hartani. Semoga Bu Hartani senantiasa sehat, bahagia selalu, dan pokoknya doa terbaik untuk Bu Hartani. Mohon izin Bu Hartani, saya untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Isma, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.